بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Akidah dan tauhid dapat menentukan hubungan antara hamba dan Tuhannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, sungguh apabila kamu berbuat syirik pasti akan terhapus seluruh amalmu dan kamu benar-benar akan termasuk golongan orang-orang yang merugi." Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Konten ini disarikan di Pustaka Buya Hamka dengan merujuk berbagai sumber terpercaya. Jangan lupa subscribe channel kita ini ya. Semoga bermanfaat. Pemirsa yang berbahagia, dalam Islam difahami bahwa orang yang tauhidnya, ibadahnya, kepasrahannya, dan segala hal yang menyangkut itikad kita, akidah kita kepada Allah baik, mestinya dan otomatis kehidupannya pun juga akan baik. Karena dari habluminallah bersambung kepada habluminanas. Tidak mungkin kita tauhidnya baik, tapi buruk hubungan dengan manusia dan sesama. Buruk hubungan dengan alam, bahkan merusak alam, pasti tauhidnya tidak baik. Kebahagiaan hidup di dunia ini dapat terwujud jika dilandasi pengetahuan tentang Allah. Kebutuhan hamba kepada Allah harus melebihi segala kebutuhannya kepada yang lain. Akidah tauhid juga membuat orientasi hidup muslim jelas, terarah dan mantap. Sehingga tidak akan bimbang dan ragu-ragu. Akidah yang benar merupakan kunci kemenangan dan keberuntungan dalam hidup di dunia dan akhirat. Dengan akidah yang benar dan kuat, mukmin hanya takut kepada Allah. Selainnya, semua itu kecil dan hina. Yang maha besar dan kuasa hanyalah Allah. Dengan demikian, berakidah tauhid adalah mengikatkan iman dalam hati, pikiran, lisan, dan perbuatan hanya kepada Allah perlu dibuktikan dengan amal saleh dengan dilandasi oleh ilmu yang memadai. Kedudukan akidah dalam Islam. Dalam ajaran Islam, akidah memiliki kedudukan yang sangat penting. Ibarat suatu bangunan, akidah adalah pondasinya. Sedangkan ajaran Islam yang lain, seperti ibadah dan akhlak adalah sesuatu yang dibangun di atasnya. Rumah yang dibangun tanpa fondasi adalah suatu bangunan yang sangat rapuh. Tidak usah ada gempa bumi atau badai,
bahkan untuk sekadar menahan atau menanggung beban atap saja. Bangunan tersebut akan runtuh dan hancur berantakan. Dalam istilah umum, akidah memiliki makna keyakinan yang kuat dan kokoh. Maka, akidah yang benar merupakan landasan bagi tegaknya agama dan diterimanya suatu amal. Akidah secara bahasa berasal dari kata akad yang berarti mempererat, mengokohkan, dan mengikat dengan kuat. Secara istilah, akidah adalah keyakinan yang kuat, yang tidak dimasuki oleh keraguan. Dengan demikian, akidah Islam berarti keimanan yang kuat kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan kewajiban berupa tauhid dan taat kepadanya. Demikian juga beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar, serta mengimani semua tentang prinsip-prinsip agama, usuluddin, perkara-perkara yang gaib, berita yang disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Baik ilmiah, sebagai pengetahuan yang harus diyakini, maupun amaliyah, pengetahuan yang harus diamalkan. Dasar-dasar akidah Islam. 1. Al-Quran. Dasar akidah yang paling utama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang berisi pedoman hidup bagi manusia agar selamat dunia akhirat. Melalui Al-Quran inilah Allah Ta'ala menuangkan firman-firman-Nya berkenaan dengan konsep akidah yang benar dan harus diyakini serta dijalani secara mutlak oleh semua umat Islam. Untuk memahami Al-Quran secara lebih rinci, umat Muslim diperintahkan untuk mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua perilaku Rasulullah adalah contoh nyata yang dapat dijadikan pedoman hidup bagi setiap Muslim. 2. Hadis. Hadis disebut juga sunnah, merupakan perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan dasar hukum akidah yang kedua setelah Al-Quran. Tauhid sebagai prinsip ketuhanan dalam Islam. Tauhid adalah keyakinan bahwa Tuhan penguasa alam semesta hanyalah satu, tidak beranak, tidak beristri, dan tidak bersaudara. 1. Dan hanya Allah Ta'ala. Para ulama mengkaji pembagian tauhid berdasarkan Al-Quran didasari dari salah satu ayat, yang mana ayat tersebut mewakili makna dari tauhid. Ayat yang dimaksud adalah Quran Surah Maryam ayat 65, yang artinya, Rabb, yang menguasai langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia, yang patut disembah? Berdasarkan ayat di atas, para ulama menjabarkan makna dari tauhid menjadi 3 bagian.
Ketiga bagian tersebut adalah sebagai berikut. Dalam firman-Nya, Rabb, yang menguasai langit dan bumi, merupakan penetapan tauhid rububiyah. Dalam firman-Nya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya, merupakan penetapan tauhid uluhiyah. Dan dalam firman-Nya, apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia, merupakan penetapan tauhid asma wa sifat. Esensi akidah Islam adalah tauhid, diformulasikan dalam dua kalimat syahadat. Akidah yang tidak sesuai dengan la ilaha illallah berarti menyimpang dari akidah Islam. Karena itu, Islam yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, antara lain, untuk meluruskan akidah umat terdahulu yang sudah mengalami penyimpangan, seperti anggapan kalangan Yahudi, Uzair anak Allah, dan keyakinan kaum Nasrani, Nabi Isa sebagai anak Allah, padahal Isa putra Maryam. Berakidah tauhid pada dasarnya merupakan fitrah manusia karena ketika di alam arham semua manusia pernah berjanji setia dan berkomitmen kepada Allah untuk bertauhid, mengenal dan mengesahkan Allah. Sejak ruh ditiupkan, istilah komputernya diinstal, manusia telah memiliki sifat lahut, ketuhanan, sehingga ia selalu berusaha mendekatinya. Selain itu, manusia memiliki ketergantungan dan kebutuhan spiritual kepadanya, karena manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongannya. Manusia juga membutuhkan petunjuk dan peta jalan kehidupan yang benar, baik, indah, dan membahagiakan, karena ia merupakan bagian integral dari makrokosmos ciptaan Allah. Manusia hidup karena ada yang maha hidup dan menghidupkan, yaitu Allah. Manusia harus tunduk dan patuh kepada syariatnya, karena jalan terbaik dalam hidup ini adalah meneladani sifat-sifat dan asmaul husnanya. Dengan meneladani sifat-sifat dan nama-nama baiknya, manusia dapat mengoptimalkan potensi dirinya untuk hamba yang solih dan muslih, inovatif, reformis, konstruktif, tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Akidah tauhid harus dimaknai secara komprehensif dan menjadi komitmen teologis muslim sebagaimana tercermin dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau pula kami memohon pertolongan. Komitmen berimplikasi mendasar bahwa muslim tidak boleh melakukan perselingkuhan teologis, syirik. Misalnya saja kita rajin salat, tetapi dalam waktu bersamaan kita masih percaya kepada selainnya seperti tempat-tempat yang diyakini keramat, klinik, benda-benda tertentu yang diyakini bias membawa peruntungan, dan sebagainya. Akidah tauhid harus ditindaklanjuti dalam bentuk ibadah yang ikhlas hanya kepada Allah dan ibadah ini dipahami sebagai tujuan utama penciptaan manusia. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Oleh karena itu, mukmin harus meyakini diterima dan tidaknya amal, sangat bergantung pada tauhidnya. Kesempurnaan amal juga bergantung pada kesempurnaan tauhidnya. Allah berfirman, dan orang-orang kafir itu amal mereka bagaikan fata morgana di tanah datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi jika air itu didatangi, dia tidak mendapatinya sedikit pun. Quran Surah An-Nur ayat 39. Jadi, akidah tauhid menjadi fondasi dan sebab berpahala tidaknya amal seseorang di hadapan Allah Ta'ala.
Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal solih dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengannya dalam beribadah kepadanya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Wallahul musta'an. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin.